Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berada di rumah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali, meskipun secara tidak langsung ya. Kali ini melalui media pembelajaran online, melalui Facebook, ya, media Facebook, pelajaran bahasa Arab untuk kelas 10C Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mas Kumambang, jurusan IIK atau ilmu-ilmu keagamaan. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pentingnya pembelajaran bahasa Arab. Jadi sebagaimana sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang penting bagi kita umat Islam, ya, khususnya bagi kita umat Islam. Pertama, seperti yang sudah kita bahas, karena bahasa Arab itu adalah bahasa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, di mana Al-Quran dan Sunnah itu merupakan kitab yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam, ya, sumber rujukan utama bagi umat Islam, sehingga ketika ingin memahaminya maka salah satu wasilah, salah satu cara adalah dengan cara mempelajari bahasa Arab. Lalu yang kedua, meskipun kita sudah bisa bahasa Arab misalnya, tetapi tidak secara otomatis kita bisa langsung memahami Al-Quran dan As-Sunnah, karena dibutuhkan perangkat-perangkat lain. Seperti kalau ingin memahami Al-Quran, butuh ilmu tafsir, butuh mempelajari ilmu balaghah. Lalu untuk mempelajari As-Sunnah misalnya butuh ilmu hadis. Lalu untuk memahami penafsiran para ulama, hukum-hukumnya itu perlu ilmu yang lain seperti ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Sehingga kita perlu mempelajari kitab-kitab para ulama yang terkait atau yang menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga dan kitab-kitab para ulama itu rata-rata dan kebanyakan ditulis menggunakan bahasa Arab, terutama kitab-kitab yang muktamad atau kitab-kitab yang otoritatif di bidangnya. Ya, otoritatif itu maksudnya bisa dijadikan referensi yang dipertanggungjawabkan di bidangnya, itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga kita perlu mempelajari kitab para ulama itu, ya, mempelajari bahasa Arab untuk mempelajari kitab-kitab para ulama tersebut. Dan perlu diingat, para ulama Islam itu menulis kitabnya tidak hanya di bidang agama atau di bidang ilmu-ilmu syariah saja, tapi ilmu-ilmu umum pun pada masa-masa keemasan Islam, seperti pada masa Abbasiyah, Utsmaniyah, itu mereka justru menjadi pelopor di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi pelopor di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina, ada juga yang menjadi pelopor di bidang astronomi, di bidang ilmu penerbangan dan lain sebagainya. Itu para ulama kita dulu. Hanya saja karena perkembangan zaman dan berbagai faktor baik internal maupun eksternal dalam tubuh umat Islam, akhirnya sekarang umat Islam tertinggal di bidang ini. Sehingga kalau kita ingin mempelajari kembali pemikiran-pemikiran ulama yang menjadi pelopor di bidang ilmu pengetahuan itu, salah satu kunci utamanya adalah dengan mempelajari bahasa Arab, sehingga kita bisa belajar secara mandiri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan, mengapa kita perlu belajar bahasa Arab? Ya, setidaknya ada 2 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, atau ini yang ketiga ya, kalau kita urutkan dari yang pertama dan kedua. Yang pertama kan dulu karena Al-Quran dan Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua karena kitab para ulama ditulis dengan bahasa Arab. Lalu yang ketiga, ini masih kaitan dengan kita ini sebagai umat Islam, ya. Mengapa penting bagi umat Islam untuk belajar bahasa Arab? Karena ya, alasan ketiga, agama Islam ini tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab, atau bahasa lain, bahasa Arab merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan agama kita.
Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ada ibadah-ibadah tertentu itu yang disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Seperti misalnya bacaan sholat. Terus semua ulama sepakat, ya, atau mayoritas ulama sepakat bahwa bacaan sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya, bagi yang bisa. Misalnya mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita membaca dengan bahasa Arab. Lalu membaca surah Al-Fatihah juga harus bahasa Arab. Tidak bisa diterjemahkan, ya. Kalau konteksnya adalah ibadah ritual seperti sholat. Nah, salah satu cara atau wasilah agar sholat kita khusyuk, ya, dengan memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita. Ya. Mulai dari bacaan surah Al-Fatihah, kemudian bacaan iftitah, ya, kemudian i'tidal, ruku, sujud, kemudian tahiyat, dan bacaan-bacaan lain dalam gerakan sholat kita itu, kalau kita memahaminya, insya Allah kita akan lebih bisa sholat dengan khusyuk. Ya, jadi itu yang alasan yang ketiga. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhduhu fi adai fardhihi. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari atau untuk belajar dari lisanul Arab, ya, dari bahasa orang Arab, ya. Ma yablughu juhduhu fi adai fardhihi. Ya. Apa kadar atau kadar wajib belajar bahasa Arab itu sejauh mana, ya? Beliau menjelaskan ma yablughu juhduhu fi adai fardhihi, yaitu apa yang bisa atau sejauh kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Maksudnya ibadah-ibadah yang wajib dia lakukan yang menggunakan bahasa Arab, maka kita harus mempelajarinya atau mempelajari bahasa Arab terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Seperti tadi bacaan sholat, kemudian azan, itu kan juga disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Ya, sholat, azan, ya, kemudian membaca Al-Quran, itu kan juga harus dengan bahasa Arab. Ya. Nah, dengan hal-hal tersebutlah, maka bahasa Arab menjadi bagian yang sangat penting. Ya. Meskipun bahasa itu aslinya budaya, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agama kita. Ya. Sehingga kita sebagai umat Islam, ya tadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kalau hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, maka kita wajib belajar bahasa Arab. Dan hukumnya fardu kifayah. Tadi kalau fardu ain itu terkait dengan kewajiban, ya. Ya. Kemudian fardu kifayah itu ketika bagi seluruh umat Islam hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada orang-orang, para ulama yang mengetahui atau yang memahami bahasa Arab sehingga menjelaskan kepada umat mengenai pentingnya agama mereka. Karena tadi kita kembali ke alasan 1 dan 2, Al-Quran dan kitab-kitab para ulama, serta tadi Al-Quran As-Sunnah dan kitab para ulama ditulis dengan bahasa Arab, maka untuk memahaminya perlu belajar bahasa Arab. Dan ini menjadi kewajiban fardu kifayah bagi para ulama dalam tubuh umat Islam. Sedangkan yang fardu ain itu kalau belajar yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Nah, anak-anak sekalian, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang keempat, ya. Kalau yang 1, 2, 3 terkait erat dengan agama kita, kalau yang keempat ini ya ada kaitan tidak langsung dengan agama kita dan ada kaitan secara umum, ya. Kaitan secara umum itu maksudnya bagaimana? Yang keempat, karena bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa internasional, ya. Dan ini menjadi bahasa resmi
di 22 negara di dunia. Nah, cukup banyak ya, negara di dunia ini kan ada sekitar 200 lebih. 22 negara yang ada di dunia, ini bahasa resminya menggunakan bahasa Arab dan mereka punya perkumpulan khusus kalau bernama Liga Arab atau Jami'ah Ad-Dual Al-Arabiyah bahasa Arabnya, atau Arabic Language ya bahasa Inggrisnya. Di mana di situ berkumpul negara-negara yang ada di Teluk ya. Teluk itu misalnya negara Arab Saudi, kemudian Yaman, Uni Emirat Arab, lalu Kuwait, kemudian Oman, Qatar, dan Bahrain. Lalu di negara menyebutnya itu Al-Hilal, ya, negara bulan sabit, itu wilayah Syam yang terdiri dari 4 negara, ada Lebanon, Palestina, Suriah, kemudian Yordania, ditambah dengan Irak, ya jadi 5 negara bulan sabit itu, karena bentuknya seperti bulan sabit ya. Ada juga negara-negara Afrika, baik Afrika Utara seperti Mesir, Libya, kemudian Aljazair, Maroko, Tunisia, ataupun Afrika Barat seperti Somalia, ya, atau Pulau Komoro, nah, dan negara-negara yang lain. Itu semua bahasa resminya menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab juga menjadi bahasa internasional yang diakui oleh PBB. Karena sangat banyak sekali orang yang menggunakan bahasa ini. Kalau total penduduk dari negeri-negeri tadi sekitar 340 juta. 340 juta. Atau kalau di seluruh dunia sekitar 400 jutaan lebih, ya, 420 juta lebih itu pengguna bahasa Arab. Artinya, kalau kita ingin menjadi bagian dari warga dunia, maksud saya bisa berkomunikasi dengan berbagai bangsa, itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahasa Arab tadi. Ya. Banyak peluang-peluang yang insya Allah kita raih ketika kita bisa belajar menggunakan bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita bisa menggunakan bahasa Arab, banyak peluang-peluang besar yang insya Allah bisa anak-anak raih. Kalau di bidang pendidikan, ya anak-anak bisa mendapatkan beasiswa di bidang pendidikan, ya belajar meneruskan ke sana. Atau ketika misalnya anak-anak terjun di bidang politik misalnya, ya jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, itu kan ada forum-forum internasional di mana salah satu forumnya ya pesertanya negara-negara Arab, dan anak-anak akan bisa komunikasi dengan baik dengan mereka ketika bisa menguasai bahasa Arab. Seperti contoh ada alumni kita, alumni Pondok Pesantren Mas Kumambang ini ya. Meskipun saat ini beliau sudah tidak menjadi anggota DPR lagi. Di periode sebelumnya itu beliau menjadi anggota DPR. Aslinya itu orang Lamongan ya. Desanya Desa Melik. Nah, ini setahu saya Desa Melik situ, asli situ. Nah, beliau lama menjadi anggota DPR RI dan mengikuti forum-forum internasional, forum parlemen. Ada namanya, kalau tidak salah itu Forum Parlemen Dunia Islam. Nah, di situ beliau menyuarakan aspirasi kepentingan umat Islam secara internasional. Salah satu yang saya ingat waktu itu beliau menyuarakan tentang aspirasi Palestina. Nah, salah satu wasilahnya karena beliau belajar bahasa Arab. Kemudian sekolah di kampus yang di situ bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab. Setelah jadi anggota DPR, beliau akhirnya bisa ke forum-forum internasional. Dan mohon maaf, ini hanya sedikit cerita pengalaman saya pribadi. Alhamdulillah melalui belajar bahasa Arab ini, akhirnya saya bisa bertemu dengan berbagai orang-orang luar biasa. Ya. Yang pertama tentu saja ketika saya diterima di kampus Lipia Jakarta, di situ saya bertemu dengan banyak dosen dari berbagai negara di Timur Tengah. Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Mesir, ya. Ada juga bahkan yang dari Sudan, ya, negeri-negeri Afrika yang menggunakan pengantar bahasa Arab. Ada dari Suriah, ya, dan negara-negara lainnya yang luar biasa sekali. Kemudian setelah lulus, ya karena saya akhirnya kembali ke kampung, kembali ke desa, ya, dan mengajar di sini, tapi tetap alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang, ya, justru mereka yang datang ke sini
Misalnya pengalaman saya di tahun 2018 dan 2020, saya diminta untuk menjadi mutarjim atau penerjemah dari beberapa orang, beberapa syekh yang datang. Ada yang dari Mesir, misalnya tahun 2018 itu dari Mesir. Lalu tahun 2017 dan 2019 ya. 2017 itu saya bertemu dengan syekh, nama beliau adalah Khalid As-Samuli dari Mesir, tapi tinggal di Sudan. Nah, lalu tahun 2019 saya bertemu dengan beberapa orang dari Palestina. Yang pertama namanya Uday Al-Akhros. Ini sekarang bahkan dia kerasan tinggal di Indonesia ya. Ya, seperti yang ada di sini foto ini ya. Bisa dilihat di foto. Lalu yang kedua ada Syekh As'ad Hamuda. Ustadz As'ad Hamuda. Beliau orang Palestina juga, tapi tinggalnya itu di Malaysia, menempuh pendidikan S3 di sana. Dan terakhir ada Syekh Abdurrahman Al-Qaslan. Beliau juga dari Palestina dan tinggalnya di Palestina, sekarang sudah kembali ke negaranya. Lalu saya juga pernah bertemu dengan Dr. Kamil Al-Labudi. Beliau ini pencetus metode tabarok dan beberapa kali tinggal di Indonesia. Beberapa kali pergi ke Indonesia untuk memberikan pelatihan metode ini. Ini metode menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang di rumah ada lembaga tahfidz balita, namanya Markas Tahfidz Balita Al-Furqan. Ini kami dirikan ya dalam rangka untuk mewadahi anak-anak mulai usia dini 3 tahun belajar Al-Quran. Saya bertemu langsung dengan beliau alhamdulillah dan bisa berkomunikasi karena menggunakan bahasa Arab tadi. Ya. Lalu yang terakhir saya juga pernah bertemu dengan Syekh, ya, seorang Syekh dari Mesir, Syekh Muhammad Ramadan Abdul Karim nama beliau. Beliau ini mengajar di Surabaya, lalu pernah mengisi acara di sini. Nah, saya bertemu langsung dengan beliau, ya, beliau asli Mesir dan beliau telah mendapatkan riwayat qiraah asyroh, bahkan qiraah asyroh di bidang ilmu qiraah. Nah, itu semua ya pertemuan-pertemuan saya dengan beberapa orang tadi, dan tentu saja banyak pengalaman yang bisa saya ambil. Dan tentu saja ini hanya pengalaman yang sangat kalau saya merasa ya masih sangat sedikit pengalaman yang bisa saya ambil. Karena saya tinggal di daerah, ya, tinggal di sini. Dan saya harapkan anak-anak ketika bisa mempelajari bahasa Arab dengan benar, itu wawasannya bisa lebih terbuka, lalu tadi bisa berkomunikasi dengan berbagai orang, ya, dengan menggunakan perantara bahasa Arab yang merupakan bahasa persatuan bagi kita umat Islam. Dan anak-anak perlu tahu, jangan dikira setiap orang Arab, ya kita bicara saat ini ya, bukan zaman dahulu. Karena zaman dahulu kan mereka masih murni, atau bahasa Arab itu menjadi bahasa yang bahasa alamiah, ya. Para sahabat itu bisa langsung memahami Al-Qur'an karena mereka tidak usah belajar lagi, ya. Sedangkan sekarang sudah tercampur dengan bahasa asing. Itu banyak orang-orang Arab sendiri itu yang aneh kalau kita ajak bicara dengan bahasa Arab. Kok bisa? Nah, ini rahasianya. Bahasa Arab yang kita pelajari adalah bahasa Fusha. Fusha itu bahasa Arab resmi. Jadi bukan bahasa Amiyah, ya. Artinya bahasa Arab resmi kalau kita ngomong dengan orang Arab di jalan, di pasar, biasanya mereka akan aneh. Ya sama seperti kita misalnya ngomong dengan orang di jalan, ya. Kita pakai bahasa Indonesia yang resmi. Pak, apakah Bapak menjual pisang yang ukurannya besar? Nah, itu kan bagi mereka mungkin aneh. Kalau bahasa Indonesia biasa, Pak jual pisang enggak? Nah, kan seperti itu, ya. Ya, hampir mirip seperti itu, tapi kadang banyak perbedaan jauh antara bahasa Arab pasaran dengan bahasa Arab resmi. Nah, yang kita pelajari adalah al-lughah al-arabiyyah al-fasihah, bahasa Arab yang fasih, ya, yang resmi, atau al-fusha yang lebih resmi. Dan ini yang digunakan di Al-Qur'an, menjadi bahasa Al-Qur'an, menjadi bahasa As-Sunnah, menjadi bahasa kitab para ulama, dan menjadi bahasa
yang dipakai di dunia pendidikan, ya, di forum-forum internasional itu menggunakan bahasa resmi. Sehingga kalau kita mempelajari bahasa Arab yang resmi ini, insya Allah banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai urgensi dari bahasa Arab. Nah, silakan disimak video saya ini ya, sebagaimana saya jelaskan di situs e-learning. Kemudian silakan dikerjakan tugas yang saya berikan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.